terlihat sekelompok penjelajah pegunungan Cap Train sedang melakukan ekspedisi untuk mencari keberadaan tambang emas pada masa kejayaan tentara Templar. Dengan dipandu warga lokal, mereka mencari tahu di mana posisi tepatnya berada. Setelah melewati jalan yang terjal, mereka akhirnya tiba di tempat yang mereka cari. Namun anehnya, di sekitaran tempat itu terlihat banyak pemakaman dan satu gereja tua yang terbengkalai. Tanpa berlama-lama, mereka pun bergegas masuk ke dalam gereja yang berdiri sejak abad ke-13 itu. Kemudian, mereka memasuki sebuah ruangan bawah tanah yang terlihat sangat menyeramkan. Mereka pun heran dengan ruangan tersebut yang memiliki banyak relief tengkorak manusia dan kelelawar aneh. Lalu si warga lokal langsung menunjukkan lokasi mulut goa yang kini tampak tersegel dan ditutupi lantai. Namun mereka tidak peduli dan tetap meledakkan lantai tersebut. Saat goa sudah terlihat, akibat dari kebodohan pun terjadi. Tanpa diduga, lantai tempat mereka berdiri pun amblas hingga membuat mereka terperosok ke dalam goa. Dalam keadaan ripuh, mereka mendengar sesuatu. Karena ledakan tadi, tebing curam pun longsor dan menimpa gereja sampai ambyar. Sementara itu, para penjelajah yang kini terjebak malah mendengar suara-suara aneh. Singkat cerita, 30 tahun kemudian, seorang ilmuwan yang bernama Nikolai dan timnya melakukan penelitian ekosistem terhadap goa itu. Ketika berada di dalamnya, Nikolai melihat sungai bawah tanah yang cukup menyulitkannya. Karena alasan tersebut, ia berniat untuk menghubungi kawannya yang seorang tim penyelamat. Kemudian, scene beralih ke perairan Meksiko, di mana pada saat itu sekelompok penyelam sedang melakukan penelitian terhadap goa-goa bawah laut. Tak lama kemudian, si ketua tim yang bernama Jack dihubungi Nikolai. Setelah menceritakan goa yang baru ditemukannya, Nikolai meminta bantuan mereka untuk misi tersebut. Terlihat Jack dan timnya pun senang karena mereka mendapatkan job lagi. Singkat cerita, Jack dan teman-temannya tiba di lokasi goa yang dikabarkan menjadi goa yang terdalam di dunia dan belum pernah tereksplor. Kemudian, Nikolai menyambut mereka dan menunjukkan lokasi goa itu. Di sisi lain, adik Jack yang bernama Tyler terlihat penasaran dengan seorang cewek cantik yang bernama Catherine. Tanpa berlama-lama, Tyler pun langsung sok-sokan kenal dengan pakar biologi yang akan menemani perjalanan mereka. Lalu, Tyler memamerkan alat selam canggihnya, karena dengan alat tersebut ia bisa bertahan di air selama 1 kali 24 jam. Wah, canggih sekali. Singkat waktu, malam pun tiba. Jack yang sudah memetakan sebagian rute goa sedang menjelaskan kepada timnya untuk rencana penjelajahan esok hari, di mana mereka akan melakukan penyelaman untuk pengambilan sampel dari kehidupan goa terdalam di dunia itu. Katanya sih. Kemudian penyelaman akan dimulai saat mereka berada di sebuah spot yang diberi nama Titan Hall. Setelah briefing singkat tersebut, Nikolai menceritakan sebuah legenda dari keberadaan goa yang akan mereka jelajahi itu, di mana pada zaman dulu tentara Templar pernah bertempur dengan iblis bersayap yang berasal dari dalam goa. Dan dengan sengaja mereka pun membangun sebuah gereja untuk melindungi goa tersebut. Terlihat Tyler pun merasa konyol dengan legenda yang tidak ada di pelajaran SD itu. Di keesokan harinya, misi penjelajahan pun dimulai. Setelah persiapan dilakukan, mereka langsung menuruni goa. Singkat cerita, mereka kini sudah berada di Titan Hall. Kemudian, seorang yang bernama Briggs segera melakukan penyelaman untuk memetakan jalur berikutnya. Briggs pun mengatakan bahwa ia akan melapor jika menemukan sebuah ruangan di sepanjang goa berair itu. Tak lama kemudian, Briggs pun menyelam.
Sementara itu, Jack dan yang lain terus memantau Briggs dari monitor. Setelah beberapa saat, Briggs menemukan checkpoint pertama. Dari goa yang memiliki rongga udara, ia melaporkan situasi di sana. Tapi tiba-tiba, Briggs. ketika yang lain panik, Briggs berkata, "Tenang aja, ini cuma binatang mirip tikus doang kok." Tapi tiba-tiba, Briggs. dirasa Briggs punya masalah, Jack dan yang lain bergegas untuk menyusulnya. Di tengah penyelaman, mereka menemukan sebuah kerangka besar tapi entah binatang apa itu. Setelah mendokumentasikannya, mereka melanjutkan pencarian. Singkat cerita, Jack dan si Maghrib lebih dulu tiba di checkpoint. Briggs. Briggs. Lalu tiba-tiba Briggs yang terlihat baik-baik saja menyuruh mereka untuk segera mengecek temuannya. Terlihat mereka pun kaget dengan keberadaan beberapa sepatu di dalam goa. Mereka pun akhirnya sadar bahwa mereka bukanlah yang pertama datang ke tempat ini. Di sisi lain, seorang yang bernama Strode memutar balik untuk mengecek rongga lain. Sesampainya di rongga tersebut, ia menemukan seekor binatang dalam kondisi mati mengenaskan. Strode pun tak menyangka, ternyata di gua ini terdapat banyak spesies baru. Lalu tiba-tiba, tanpa diduga, sosok makhluk aneh memangsa Strode. Tyler pun berusaha untuk mencarinya. Akan tetapi, ledakan dari alat selam pun membuat jalur pulang tertutup bebatuan. Ketika Strode sudah tewas dimangsa, Tyler berhasil sampai ke checkpoint karena terbawa arus. Di tengah kepanikan mereka, Jack dan si Maghrib berusaha mencari Strode. Singkat cerita, mereka bingung karena jalan keluar sudah tertutup. Apalagi mereka tidak mengetahui apa sebenarnya yang telah menyerang Strode. Sementara Nikolai juga tidak tahu makhluk besar apa yang berada di goa ini. Kemudian, Nikolai menyarankan mereka untuk bertahan dan menunggu bantuan. Sementara itu, Jack ingin mencari jalan lain untuk keluar. Karena jarak yang jauh dan ekstrim, ia tidak yakin ada yang bisa menyelamatkan mereka. Lalu Jack dan si Maghrib bergegas mencari jalan keluar. Sementara yang lain menunggunya di checkpoint. Setelah beberapa saat, Catherine mendapat hasil dari penelitian makhluk-makhluk yang ditemukan Briggs. Dan ternyata, semua makhluk di dalam gua ini terkena sebuah parasit dengan jenis yang sama. Terlihat mereka pun heran saat mengetahuinya. Kemudian, scene beralih ke Jack dan si Maghrib. Terlihat Jack penasaran dengan sebuah celah yang berada di hadapannya. Tanpa diduga, ia malah menemukan banyak sekali kalajengking dengan varian baru. Kali ini makhluk besar itu menyerang Jack, tapi untungnya ia berhasil melakukan perlawanan. Lalu si Maghrib bergegas membawa Jack yang terkena cakaran dan kembali ke teman-temannya. Sesampainya di checkpoint, Tyler dan yang lain pun panik melihat kondisi Jack yang terluka. Apalagi dengan jari kuku makhluk aneh itu yang berhasil Jack bawa. Kemudian, Catherine langsung meneliti oleh-oleh dari Jack tersebut. Dari penampakannya, Catherine dan Nikolai pun tahu bahwa makhluk ini juga memiliki parasit di jaringan tubuhnya dan masih hidup utuh.
Tak lama kemudian, Jack memimpin mereka untuk mencari jalur lain agar bisa keluar dari goa. Tanpa mereka sadari, makhluk aneh itu kini sedang mengintai mereka. Lalu, Briggs yang menggunakan sonar pembuat peta merasa heran dengan arahan dari Jack. Karena menurutnya Jack tidak bisa menggunakan jalur utama, tapi karena Jack adalah ketua tim, Briggs tidak bisa berbuat banyak selain mengikutinya. Lalu, perjalanan terhenti oleh genangan air yang terlihat dalam. Kemudian Jack berusaha memeriksa kedalaman air dengan menggunakan suar. Karena perairan tersebut memiliki arus yang tentunya ada jalur air, Jack menyuruh mereka untuk menyusurinya. Tapi sebelum itu dilakukan, ia mempersilahkan yang lain untuk beristirahat dulu. Tak lama kemudian, Jack mulai merasakan efek luka cakar di punggungnya. Akan tetapi, rasa puyeng yang ia alami tidak berlangsung lama. Singkat cerita, mereka pun bergegas melakukan penyelaman. Saat melihat rongga dengan arus yang deras, Jack menyuruh mereka untuk menyusuri arus tersebut. Sesampainya di sana, mereka mulai kesal karena Jack terlihat sok tahu dan sotoy. Apalagi arus tersebut tidak tahu tembusannya kemana. Tapi karena tidak mungkin kembali ke tempat semula, mau tak mau mereka pun menurutinya saja. Saat yang lain mulai berseluncur, Mas Nikolai malah nyangkut di batu dengan kaki yang patah. Aki-aki riweuh. Satu persatu mereka tiba di sungai bawah tanah setelah melewati air terjun. Tak lama kemudian, seorang yang bernama Charlie terlihat panik karena ia merasa ada sesuatu di dalam air. Ikan aneh varian apa lagi ini? Tyler kaget karena ikan tersebut terlihat ganas. Akan tetapi, suar dari Tyler berhasil mengusir makhluk itu. Tanpa terasa, arus sungai membawa mereka menjauh dari air terjun. Akhirnya, Nikolai yang terluka berhasil melewati sungai, tapi penderitaannya belum berakhir. Saat yang lain merasa khawatir, Jack berusaha mencarinya. Lalu ia pun kaget saat makhluk besar dan bersayap membawa Nikolai entah kemana. Karena Nikolai sudah tewas dimangsa, Jack pun kembali ke teman-temannya. Singkat cerita, kini mereka sudah berada di tepian sungai. Kemudian Jack berniat menggunakan jalur tebing untuk mencari jalan di atas sana. Lalu Charlie mengajukan diri untuk memanjat tebing curam itu. Akan tetapi Jack yang khawatir melarangnya. Tak lama kemudian Jack pun prepare dengan dibantu teman-temannya. Lalu si Maghrib membekali mereka dengan gas propana sebagai senjata pertahanan. Sementara itu, Catherine protes kepada Tyler karena menurutnya Jack sedang sakit dan tidak bisa memanjat dengan baik. Lalu tiba-tiba Jack dan yang lain panik ketika melihat Charlie sudah memanjatnya duluan. Jack pun menyuruhnya untuk segera turun, tapi rupanya Charlie pantas menyandang sebagai top global panjat memanjat, karena dengan cepat ia mampu naik sejauh itu. Tak lama kemudian Charlie sampai di sebuah goa. Lalu ia menyuruh yang lain untuk segera menyusul dengan tali yang sudah ia pasang. Akan tetapi, Charlie tidak sadar bahwa goa yang ia temukan adalah sarang makhluk yang variannya belum diketahui. Karena mendengar suara yang mencurigakan, ia pun memeriksanya. Mendengar teriakan Charlie, mereka pun cemas karena tidak mengetahui apa yang terjadi. Tak lama kemudian, Charlie yang baru tersadar melihat makhluk aneh itu sedang mendekatinya. Lalu ia pun melakukan aksi manuver gear yang ia pelajari dari klan Ackerman.
Charlie pun menakut-nakuti makhluk aneh itu dengan gas propana yang dibakar. Setelah melakukan aksi epiknya, Charlie berhasil pindah ke sisi tebing lain. Namun ternyata makhluk itu tidak melepaskannya begitu saja. Akhirnya makhluk yang bisa terbang tersebut berhasil dikalahkan. Tapi sialnya, Charlie tewas karena mendapat luka cakaran di sekujur tubuhnya. Singkat cerita, Jack membawa jasad Charlie yang dipenuhi luka. Di tengah kesedihannya, mereka heran dengan kondisi mata Jack yang terlihat aneh. Lalu Catherine yakin bahwa itu adalah pengaruh dari parasit di luka di punggungnya. Kemudian mereka jadi khawatir karena Jack yang sakit malah dijadikan pemimpin. Cekcok pun tidak terhindarkan, hingga membuat sebagian dari mereka tidak mau lagi mengikuti Jack. Lalu Brice mengajak Catherine dan satu temannya lagi untuk menggunakan jalur air guna mencari jalan keluar. Sementara Jack dan sisanya melanjutkan perjalanan lewat tebing. Tanpa terasa, perjalanan Jack memasuki sebuah tempat yang seperti bekas pertempuran di masa lalu. Di tempat itu pula Jack menemukan sumber air yang terlihat terang. Ia pun yakin bahwa itu adalah jalur keluar goa. Dirasa omongan kakaknya benar, Tyler bergegas untuk menjemput Briggs dan yang lain agar ikut bersamanya ke jalur yang ditemukan Jack. Singkat waktu, setelah tiba di sana, menemukan peralatan milik Catherine dan teman-temannya. Ia pun khawatir karena di tempat tersebut terlihat banyak darah. Lalu tiba-tiba betapa kagetnya Tyler saat melihat Briggs sedang ditarik makhluk aneh. Ia pun berusaha mengikuti kemana makhluk itu membawanya. Tak lama kemudian, Tyler melihat Briggs sudah berada di sarang makhluk aneh. Dalam keadaan sekarat, Briggs menyuruhnya untuk mencari Catherine. Tepat pada waktunya, Catherine berhasil mengusir makhluk itu. Catherine pun baru tahu ternyata makhluk itu terganggu dengan gelombang sonar dari alat tersebut. Kemudian, Catherine sadar bahwa jalur yang ia pilih ternyata salah. Ia pun mengikuti ajakan Tyler untuk menuju tempat Jack. Di tengah ketakutan, mereka melanjutkan perjalanan dengan menyusuri sungai bawah tanah. Setelah berhasil menepi, mereka mendengar suara aneh. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan satu lagi teman mereka yang bernama Kim. Kim pun mengatakan bahwa makhluk aneh itu ada banyak dan berada di mana-mana. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan mendaki tebing. Hingga pada akhirnya mereka berhasil ke tempat Jack dan si Maghrib. Ketika mereka sudah berkumpul, Jack mengatakan bahwa satu makhluk aneh telah mengambil tabung oksigennya. Mereka pun bingung karena stok oksigen tinggal sedikit. Lalu Jack berniat untuk mengambilnya kembali dan menyuruh Tyler membawa teman-temannya ke air dengan perlengkapan yang tersisa. Sementara itu, Kim berniat untuk mengalihkan perhatian makhluk-makhluk itu dengan alat sonar. Tak lama kemudian mereka pun menuju ke sumber air itu. Kim yang mengalihkan perhatian makhluk-makhluk tersebut malah tertusuk batu goa. Lalu tiba-tiba terlihat mereka pun syok melihat Kim diacak-acak makhluk aneh itu. Di sisi lain, Jack berhasil sampai di tempat tabung yang ia cari. Setelah memberikannya kepada Tyler, makhluk aneh kini mengincar Jack. Lalu Jack berniat untuk meledakkan tempat itu dengan gas propana.
Mereka pun bergegas menyelam karena satu ledakan saja bisa berakibat fatal di goa yang memiliki sumber gas bumi itu. Tanpa diduga, Jack mengorbankan diri hingga tewas terkubur di reruntuhan goa. Sementara Tyler dan yang lain menyelam ke sumber air yang Jack temukan. Dan untungnya, sumber air itu terhubung ke sungai besar di permukaan. Dengan kata lain, mereka bertiga berhasil selamat keluar goa. Beberapa waktu berlalu, scene beralih ke suasana kota di Rumania. Dengan perasaan yang lega, Tyler berpisah dengan si Maghrib yang akan kembali ke Zimbabwe. Kemudian Tyler kini bersama Catherine terfikirkan dengan parasit yang berada di tubuh Jack. Apakah Jack juga akan berubah menjadi makhluk itu ya? Sementara itu Catherine yang akan beranjak pulang berkata, kayaknya makhluk itu bakalan keluar goa deh. Melihat mata Catherine yang berubah, Tyler pun berusaha mengejarnya. Tapi sialnya, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Ending yang bikin penasaran kan? Makhluk-makhluk aneh di dalam goa memang sudah ada sejak zaman tentara Templar, hingga mereka mengurung makhluk itu di dalam goa dan menyegelnya dengan gereja. Ribuan tahun berlalu, ketika Jack dan timnya masuk ke dalam goa tersebut, mereka berhadapan dengan makhluk aneh tersebut. Penelitian pun berubah menjadi misi menyelamatkan diri. Di tengah kepanikannya, mereka tahu makhluk-makhluk aneh itu awalnya hewan biasa, tapi karena sebuah parasit aneh, penghuni goa tersebut bermutasi menjadi makhluk ganas. Lalu, kelelawar besar yang menyerang Jack dan kawan-kawan ternyata makhluk itu awalnya adalah manusia dan berasal dari para penjelajah di awal scene tadi yang terkena parasit. Meskipun Jack terkena parasit, tapi insting yang ia rasakan malah menjadi lebih tajam hingga ia mampu mengetahui kemana jalur untuk bisa keluar dari goa. Makanya ia selalu menghindari jalur utama karena jalur tersebut sudah dipenuhi makhluk-makhluk aneh.